Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Eka Yanismawati Syukrilah dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video ketiga ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Pada dua video yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai pengertian notasi sigma, kemudian bagaimana cara mengubah notasi sigma ke dalam bentuk deret, kemudian bagaimana cara mengubah deret ke dalam notasi sigma, nilai notasi sigma, dan mengubah batas atas dan batas bawah notasi sigma. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma yang pertama adalah ini. Jika ada sigma I dari I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan sigma K dari K sama dengan 1 sampai N. Apa yang bisa kalian simpulkan dari sifat notasi sigma yang pertama? Ya, jadi pada sifat notasi yang pertama ini menerangkan bahwa jika pada batas bawahnya menggunakan huruf I, maka di sini juga menggunakan huruf I. Jika batas bawahnya menggunakan huruf K, maka rumus notasi sigma juga menggunakan huruf K. Jadi tidak selalu menggunakan huruf I, tapi bisa menggunakan huruf yang lain juga. Jadi kalau misalnya di sininya P, maka di sini juga P, di sininya misalnya A, di sini juga A. Asalkan batas bawah ini harus berbeda dengan yang atas ini. Kemudian sifat yang kedua adalah sigma C dari I sama dengan M sampai N, itu sama dengan N min M plus 1 kalikan C. Dengan C adalah konstanta, M ini adalah nilai batas bawah, dan N ini adalah nilai batas atas. Saya beri contohnya. Misalnya ada sigma 3 dari I sama dengan 2 sampai 8, maka N itu adalah batas atasnya, M itu adalah batas bawahnya, dan C itu adalah di sini C konstanta. Maka jika mengikuti pada sifat notasi sigma yang ini, maka N-nya adalah 8 dikurangi M, M-nya adalah 2 di plus 1, plus 1 ini dari rumus, kemudian kali 3 itu adalah C-nya. Maka di sini 8 kurangi 2 plus 1 hasilnya adalah 7 kalikan 3 hasilnya adalah 21. Kemudian untuk yang contoh soal berikutnya, misalnya sigma 4 dari I sama dengan 1 sampai 8, maka ini bisa dituliskan batas atasnya adalah 8, batas satunya adalah 1, maka di sini 8 kurangi 1 plus 1 kali 4. Maka ini sama dengan 8 kurangi 1 tambah 1 hasilnya 8, dikalikan 4 hasilnya adalah 32. Nah, pada contoh soal yang ini, maka di sini jika ada sigma, notasi sigma di sininya konstanta, kemudian di sini batas bawahnya 1, maka kita bisa menuliskannya hasilnya adalah 8 kali 4. Kemudian sifat notasi sigma yang ketiga, sigma CI dari I sama dengan 1 sampai N, dengan C ini adalah konstanta, maka C-nya ini bisa dikeluarkan menjadi C kali sigma I dari I sama dengan 1 sampai N. Contohnya ini ada sigma 4 kali I dari I sama dengan 1 sampai N, dengan ada konstantanya 4, maka 4-nya bisa keluar, maka di sini tinggal sigma I dari I sama dengan 1 sampai 5, dicari nilai sigma I dari 1 sampai 5 adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Maka 4 dikalikan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 hasilnya adalah 4 kali 15 sama dengan 60. Bu, apakah di sini I-nya harus 1? I-nya tidak harus dimulai dari 1. Kemudian sifat notasi sigma yang keempat ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang mengubah batas atas dan batas bawah. Jadi pada sifat notasi sigma yang keempat ini
jika ada sigma I dari I sama dengan M sampai N, jika batas bawahnya ditambahi P, maka batas atasnya juga ditambahi P. Nah, I-nya dikurangi P. Kemudian sebaliknya, jika batas bawahnya dikurangi P, batas atasnya dikurangi P, maka I-nya ini ditambah P. Kita akan contoh soal. Ada contoh soal, ubahlah notasi sigma berikut agar batas bawahnya menjadi 7. Jadi, caranya adalah jika ada soal sigma I sama dengan sigma 3I min 4 dari I sama dengan 2 sampai 5 agar batas bawahnya menjadi 7. Di sini kan batas bawahnya 2. Agar menjadi 7 di sini di plus 5 agar menjadi 7. Nah, karena batas bawahnya di plus 5, maka batas atasnya juga ditambah 5. Nah, karena batas atas dan batas bawahnya ditambah 5, maka sesuai sifat tadi, I-nya diganti menjadi I kurangi 5. Kemudian dilanjutkan, batas bawahnya 2 plus 5 sama dengan 7, kemudian batas atasnya 5 plus 5 sama dengan 10, I-nya diganti I min 5, maka ini di sini menjadi 3 kali I 3I, kemudian 3 kali min 5 itu min 15, min 15 min 4 menjadi min 19. Maaf, di sini harusnya ada sigma ya. Ini harusnya ada sigma I sama dengan 7, I sama dengan 7, batas atasnya adalah 10. Nah, di sini 3I min 19. Kemudian saya beri contoh soal berikutnya, ubahlah notasi sigma berikut agar batas bawahnya menjadi 7. Kalau yang seperti ini, batas bawahnya di sini 10. Kemudian mau diubah menjadi 7. Nah, biar 10 menjadi 7, maka di sini dikurangi 3. Kemudian batas atasnya juga dikurangi 3. Nah, kalau batas bawah batas atasnya dikurangi 3, maka di sini I-nya ditambah 3. Ganti I plus 3. Kenapa I-nya plus 3? Karena batas bawah batas atasnya dikurangi 3. Maka di sini batas bawahnya 10 kurangi 3 adalah 7, batas atasnya 15 kurangi 3 hasilnya 12, kemudian I-nya diganti I plus 3, maka di sini menjadi 3 kali I 3I, 3 kali 3 9, 9 kurangi 4 hasilnya adalah 5. Di sini harusnya ada sigmanya ya, maaf di depannya sini harusnya ada sigma batas bawahnya adalah 7, batas atasnya adalah 12. Maka di sini hasilnya adalah sigma I sama dengan 7 sampai 12, 3I plus 5. Kemudian notasi sigma kelima adalah jika ini ada sigma I dari I sama dengan 1 sampai N, maka ini bisa diubah menjadi sigma I sama dengan sigma I dari I sama dengan 1 sampai M plus 1 plus sigma I dari I sama dengan M plus N, dengan M-nya itu kurang dari N. Contohnya seperti ini. Jadi jika ada sigma 3I plus 5, jadi 3 ini dikurung ya. Bentar, ini harusnya dikurung. Sini dikurung, di sini juga dikurung. Sini hasilnya dikurung. Nah,
Misalnya ada sigma 3i plus 5 dari i sama dengan 1 sampai 4 ditambah sigma 3i plus 5 dari 5 sampai 9. Di sini ini kan batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Nah, kemudian dilanjutkan di sini batas bawahnya 5, di sini batas atasnya 9. Nah, karena fungsinya sama, ini 3i plus 5, di sini juga 3i plus 5, maaf, rumus UI-nya itu sama, maka di sini bisa menjadi, nah di sini ini kan 4, di sini 5, ini bisa dihilangkan sehingga menjadi sigma i dari 1, satunya dapat dari sini, ini 1, sampai batas atasnya adalah 9. Nah, di sininya 3i plus 5. Kemudian sifat berikutnya, jika ada sigma i dari i sama dengan s sampai s, maka hasilnya adalah s-nya ini. Contoh, misalnya ada sigma i dari i sama dengan 4 sampai 4, maka hasilnya langsung angka 4-nya ini. Kemudian berikutnya sifat penjumlahan pada notasi sigma. Jadi kalau ada sigma ai plus atau min bi dari i sama dengan 1 sampai n, maka ini bisa dipecah menjadi sigma ai dari i sama dengan 1 sampai n plus atau minus sigma bi dari i sama dengan 1 sampai n. Contohnya seperti ini. Ada sigma i plus 4, ini yang dikurung ya. Nah, ini dikurung. Nah, kalau ada sigma i plus 4 dari i sama dengan 1 sampai 3, maka ini bisa dipecah. Yang depan dipecah menjadi ini. Yang belakang menjadi ini. Nah, maka di sini sigma i dari i sama dengan 1 sampai 3 menjadi 1 plus 2 plus 3 ini. Kemudian yang di sini sigma i dari sigma 4 dari i sama dengan 1 sampai 3 menggunakan sifat notasi sigma yang sebelumnya menjadi seperti ini. Maka ini hasilnya adalah 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6 ditambah di sini 3 kurangi 1 plus 1 kalikan 3, hasilnya adalah 9. Maka ini hasilnya adalah 15. Terima kasih. Materi untuk sifat-sifat notasi sigma selesai. Semoga kalian bisa memahami dari video yang sudah saya buat ini. Jika masih ada yang belum jelas, jangan ragu untuk bertanya, bisa di grup Telegram atau via Jabri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.